Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang alat bantu perancangan base data. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andi Nabil Novel Rizky, NPM 20240200006. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas sistem basis data. Sebelumnya, teman-teman harus tahu dulu nih, apa sih itu alat perancangan base data? Alat perancangan base data adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu merancang base data. Fungsinya itu untuk membuat diagram, mendeskripsikan relasi antar data, dan menghasilkan skema basis data. Alat perancangan base data itu ada banyak, tapi di sini saya akan menjelaskan diagram entity relationship dan juga normalisasi. Oke, kita bahas IRD dulu. Diagram Entity Relationship atau disingkat IRD adalah alat bantu grafis yang digunakan untuk memodelkan struktur logis dari basis data. IRD ini memiliki 3 komponen utama, yaitu entitas, atribut, dan juga relasi. Singkatnya, entitas adalah objek yang disimpan datanya dalam basis data. Contohnya itu seperti mahasiswa, dosen, dan juga mata kuliah. Sedangkan atribut adalah informasi atau detail yang mendeskripsikan entitas. Contohnya atribut dalam entitas mahasiswa, NIM, dan juga nama. Dan yang terakhir adalah relasi. Komponen ini yang menghubungkan antar entitas. Contohnya mahasiswa mengambil mata kuliah basis data atau dosen mengajar mata kuliah basis data. Ini adalah contoh diagram entity relationship yang dimana terdiri dari 3 entitas, yaitu mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Dan kalau dilihat dari masing-masing entitas, setiap entitas memiliki atributnya seperti entitas mahasiswa yang atributnya NIM dan juga nama, entitas dosen dengan atribut ID dosen, nama dosen, dan juga nomor handphone, serta entitas mata kuliah yang memiliki atribut kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan juga SKS. Nah, terus relasinya yang mana? Relasinya dalam diagram ini itu ada 2, yaitu mengambil dan mengajar, yang dimana terhubung ke semua entitas, seperti dosen mengajar mata kuliah dan mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang IRD. Next, kita bahas normalisasi. Oke, apa sih itu normalisasi? Normalisasi dalam alat bantu perancangan adalah proses pengorganisasian data agar tidak ada data yang ganda dan menjadi lebih rapi serta mudah dikelola. Untuk melakukan normalisasi itu kita harus melakukan 3 tahapan. Yang pertama adalah first normal form, kedua adalah second normal form, dan yang terakhir adalah third normal form. Di tahapan pertama, setiap kolom hanya boleh berisi 1 data dan tidak boleh ada kolom yang berisi lebih dari 1 data. Di sini saya menyajikan contoh data sebelum dan setelah dilakukannya first normal form agar lebih mudah dipahami, yang dimana ada sebuah tabel yang berisi atribut NIM, nama, dan juga mata kuliah. Dan kalau kalian lihat, di kolom mata kuliah itu berisi 2 data dalam satu kolomnya. Setelah dilakukannya first normal form, 2 data tersebut menjadi 2 kolom yang berbeda. Setelah melalui tahapan yang pertama, tahapan kedua yang harus dilalui adalah second normal form. Nah, di tahapan ini semua atribut harus sepenuhnya bergantung pada primary key, bukan hanya sebagian, dan juga harus sudah melalui first normal form. Dan tahapan yang terakhir adalah third normal form. Untuk masuk tahapan ini, yang pasti harus sudah melalui first normal form dan juga second normal form. Nah, di tahapan ini tidak boleh ada ketergantungan transitif, artinya atribut non-primary key tidak boleh bergantung ke atribut non-primary key yang lain. Contohnya seperti ini, ada sebuah tabel yang memiliki atribut NIM, nama, kode jurusan, dan juga nama jurusan. Kalau kalian lihat, atribut NIM adalah primary key, dan atribut yang lain itu adalah non-primary key. Aturannya, non-primary key tidak boleh bergantung langsung pada primary key, dan non-primary key tidak boleh bergantung pada non-primary key yang lain. Tetapi, jika dilihat pada tabel, atribut nama jurusan bergantung pada kode jurusan, dan kode jurusan bergantung langsung pada NIM. Nah, disinilah terjadinya ketergantungan transitif karena non-primary key bergantung pada non-primary key yang lain dan juga non-primary key bergantung pada primary key itu sendiri. Nah, cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya dengan memisahkannya menjadi 2 tabel yang berbeda.
yang dimana ada tabel mahasiswa dan juga tabel jurusan, sehingga memiliki dua primary key. Nah, di sini saya menunjukkan contoh penormalisasian dari IRD sebelumnya, yang dimana kalau kita lihat sebelum dilakukannya normalisasi kurang rapi dan juga sulit untuk dikelola. Dan kalau kita lihat setelah dilakukannya normalisasi, itu datanya jauh lebih rapi dan lebih mudah untuk dikelola. Nah, itulah tadi yang dimaksud dengan IRD dan juga normalisasi. Semoga dapat dipahami ya. Saya Andi Nabil Novel Rizky. Sekian dan terima kasih.